Bu Juniawati sebagai moderator. Saya Mewah Antas Kemal Alam. Saya bertugas di SMKS Gunajaya di Kabupaten Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah. Untuk sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa tips sebenarnya. Kita hanya sharing aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraruga, Basengat Kajubata, harus. Bapak Ibu guru hebat di Kalimantan yang saya hormati, pada sore hari ini saya sifatnya sharing atau membagi pengetahuan yang telah saya ketahui. Jadi mohon bagi Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan ataupun sifatnya memberi tambahan, nanti saya persilakan. Baik, untuk ini yang akan saya sampaikan adalah membuat daftar pada Microsoft sudah dalam diri. Namun satu yang hebat Maaf Pak Kemal, suaranya terputus-putus Pak Kemal. akan Halo Pak Yanu. Suaranya agak terputus-putus tadi Pak. Oke Pak, jaringan di tempat kami kemungkinan Pak. Sekarang masih Ini putus-putus. udah lancar Pak. Halo, Iya sudah lancar Pak ini Pak. apakah suaranya sudah lancar? Oke baik. Oke baik. Baik saya lanjutkan Pak ya. Untuk versi Microsoft Windows yang saya gunakan, Microsoft Office-nya Office yang saya gunakan yang 2019, namun sebenarnya sama untuk dari versi 2007 pun sama. Jadi yang saya gunakan ini mungkin beda tampilan. Kalau di Office Word 2007, di sini ada Office button-nya. Office button sama saja karena hanya berpindah lokasi saja. Bapak Ibu guru hebat, di tab ini namanya ribbon tab ya atau pita tab. Di sini ada referensi, jadi yang akan kita di referensi ini yang akan Pak Kemal, suaranya terputus-putus lagi Pak. Ini nggak kedengaran. yang Ibu. Ya Pak Kemal, ini suaranya putus-putus.
Halo? Ya, halo. Coba. Halo? Suaranya sepertinya terputus-putus, Pak. Halo? Halo? Apakah Iya, sudah cukup jelas, Pak? eh, ini Pak putus-putus tadi suaranya, kemungkinan apakah pengaruh rekaman biasanya ketika kita membuka ini sambil merekam seperti itu efeknya, Pak? Oke, Pak, betul, Pak. Saya matikan untuk rekod saya, Pak. Heeh. Sudah Nah, saya matikan. Oke, sudah cukup. Oke. oke. Bagaimana dengan sekarang, Pak? Ini udah agak enak, Pak. Oke, baik. Ya, berat mungkin laptopnya jadi kayaknya Iya, mungkin cukup berat. laptopnya yang berat, Pak, ya. Oke, terlalu berat untuk sekalian merekam. Oke, Pak, nanti saya gunakan rekod dari Pak Yano aja, nih, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yano. Saya lanjutkan untuk daftar isi tadi ya. Ini saya buka, contohkan untuk daftar isi yang dibuat secara manual, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah manual, jadi kurang rapi, jadi susunan tidak rapi dan kita harus mengedit halaman. Ini kebetulan tidak ada halamannya. Kita harus mengedit secara manual halaman. Jadi jika kita tidak menggunakan fitur yang references tadi, references itu ada di tab di deretan file, home, insert, design, layout maupun referensi. Nah, ini semuanya ada di fitur-fitur Office, Word dari 2007 sampai yang terbaru 2019 pun sama. Jadi di 2007 bedanya di sini ada Office button ya, Office button yang bulat itu, sehingga fiturnya berbeda, lokasinya yang berbeda sebenarnya. Untuk yang 2019 kebetulan yang saya pakai ini references, di sini nanti kita menggunakan table of contents. Oke. Jadi yang pertama kita perkenalkan dulu atau mungkin kita garis bawahi dulu tentang fitur yang ada di references ini. Ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fitur-fitur yang ada. Namun untuk kali ini yang ingin saya sampaikan adalah untuk yang table of contents atau daftar isi. Nah, di sini ada bibliografi, citation ataupun quotation, itu di situ ada semua. Baik Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus merubah file kita. Jika kita membuat file secara otomatis, itu yang pertama kita gunakan adalah merubah ini stylenya. Jadi ketika kita klik home di file home kita, di atas ini yang tampil adalah ribbon atau pita. Yang muncul itu adalah mulai dari clipboard, kemudian font, paragraf, dan styles. Ditambah di sebelah kanan ada editing. Nah, untuk yang kita perlu ganti atau rubah itu di stylenya. Di sini ada mulai dari normal, no space, heading 1, heading 2, title, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, ini kalau kita buka ini banyak sekali, bahkan kita juga bisa membuat create style. Jadi fiturnya cukup banyak. Nah, untuk yang pertama, jika kita menginginkan bab 1 pendahuluan misalnya, saya contohkan di sini. Di sini masih stylenya adalah masih normalnya. Jadi ketika kita klik di tulisan, itu akan muncul di sini. Yang di kotak itu aktif itu normal. Nah, ketika kita klik bab 1 pendahuluan, kita harus merubahnya menjadi bentuk heading 1 atau heading 1. Nah, jika berubah atau posisinya berada di sebelah kiri atau berubah warna, berganti font, itu tidak masalah, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita tetap klik heading 1, kemudian kita akan atur ulang posisinya. Jadi kita sesuai dengan aturan berada di tengah, maka kita gunakan paragraf center atau Ctrl E, kemudian colornya kembali ke warna hitam, kemudian fontnya 12 untuk Times New Roman, dan juga ya seperti demikian, kemudian bold. Jika masih ada ruang yang cukup jauh, kita bisa gunakan paragraf ini, kemudian kita ganti menjadi 0 point atau 0 point, atau
kita rubah menjadi 1,5 lines. Maka dia akan lebih pendek. Ini yang pertama. Nah, jika kita menginginkan latar belakang sebagai 1.1 ini sebagai heading 2, kita harus rubah juga. Ini stylenya masih normal. Jadi kita rubah menjadi heading 2. Nah, jika berubah, kita ganti lagi. Kita rubah lagi menjadi warna hitam, kemudian fontnya 12, kemudian Times New Roman. Kemudian kita bold. Nah, demikian. Ini salah satu contoh yang bisa saya contohkan filenya. Jadi yang pertama tadi heading 1 untuk judul bab, kemudian subbabnya menjadi heading 2. Nah, yang kita lihat adalah di sini, di kotak-kotak ini. Jadi kita bisa merubah ataupun membuat style tersendiri. Nah, nanti lebih jelasnya Bapak Ibu guru hebat semuanya bisa mempraktekkan atau mencoba sendiri jika memiliki file yang bisa diotak-atik. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan 1.2. Di sini juga sama. Ini masih normal. Saya akan merubah menjadi heading 2. Nah, dia berubah font, ukuran maupun tempatnya. Kita rubah lagi menjadi warna hitam, kemudian Times New Roman, kemudian kita ganti menjadi 12 ukurannya, kemudian kita bold. Nah, demikian. Nah, demikian contoh yang kedua. Nah, setelah semua dokumen kita itu sudah kita rubah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya heading 2, ulangi, kita nomor 12, kemudian Times New Roman, kemudian black. Nah, demikian. Saya contohkan untuk satu bab ini, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, semuanya sudah berubah menjadi heading 1, heading 2. Nah, untuk paragraf biasa, ini tetap normal saja, Bapak Ibu guru. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian setelah selesai, kita bisa luangkan satu halaman untuk menjadi ruang dari daftar isi tersebut. Atau dimanapun kita mau meletakkan daftar isi atau table of content tersebut. Misalnya kita ingin di halaman depan, sebelum bab 1 misalnya. Ya, kita bisa gunakan enter untuk menurunkan file tersebut. Kemudian prosesnya yang sangat mudah, yaitu kita tinggal klik references, kemudian pilih table of contents, dan pilih salah satu dari style atau table of content yang kita inginkan. Nah, ini misalnya saya pilih yang table automatic table 2. Kita klik di sini, maka otomatis dia akan muncul table of content di sini dengan posisi halaman yang sesuai dengan halaman yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal edit, misalnya table of content-nya kita ganti menjadi daftar isi karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya daftar isi. Oke, kemudian sama, tetap kita juga edit untuk fontnya, misalnya menyesuaikan dengan font yang ada, yaitu Times New Roman, kemudian 14 misalnya, kemudian bold dan hitam, kemudian taruh di tengah. Oke, demikian contoh untuk table of content ini yang bisa saya bisa share kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk pemaparan saya. Ini contoh satu bab. Kemudian saya telah mempersiapkan satu file yang sudah jadi yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi untuk contohnya adalah ini secara lengkap. Nah, daftar isi secara lengkap, halaman akan otomatis menyesuaikan dengan halaman yang sebenarnya. Ini. Oke, demikian untuk pemaparan awal saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Untuk pemaparan singkat saya akhiri dulu. Silakan untuk jika ada pertanyaan, mungkin Ibu Yuni bisa untuk membantu sebagai moderator. Silakan Ibu. Ya,
terima kasih kepada Bapak Kemal atas pemaparan materinya untuk kita pada sore hari ini. Mungkin misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya atau ada sharing atau apa, dipersilahkan tentang materi pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Halo, Ibu Nur ya? Ibu Nur? Maaf Bu, agak kurang jelas. Halo, maaf Bu, masih kurang Mungkin bisa di ini jelas, Bu, Ibu. bisa Atau lewat dicek chat aja, Bu. Bu, ya. Mohon maaf Ibu ya, karena terdengar kurang jelas. Mungkin bisa lewat chat aja Bu Nur. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu yang hebat lainnya ada yang ingin bertanya, mungkin seputar Word mungkin. Mumpung ada sambil menunggu Bapak Ibunya, mungkin masih untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalau Bapak Kemal sendiri itu mengajar apa ya Pak kalau di sekolah? Iya Bu, baik Bu. Saya sebenarnya mengajar bahasa Inggris Bu, mengajar bahasa Inggris di sekolah saya. Iya. Okay. Dengan mengajar KKPI Bu, KKPI untuk kelas 12. Okay. Oke, boleh nanya KKPI itu apa ya Pak? Keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Oh iya, di SMK ya Pak ya? Iya betul, ya di SMK. Ya. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan khusus Bu, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penjelasan saya, atau mungkin kurang jelas dengan ya mungkin pemaparan saya yang cukup terlalu cepat atau ingin ya menanyakan sesuatu, silakan Bu. Ya, atau mungkin masih yang lain dulu Pak, kesempatan Bapak Ibu guru hebat yang lain dulu kalau mau bertanya. Baik, mungkin saya mewakili Pak Kemal ya. Iya Pak, siapa? Monggo Pak. Iya, ini mewakili, jadi ini tadi memang agak cepat ketika proses pembuatan heading. Mungkin kalau saya sendiri sudah agak paham Pak. Jadi ketika kita masuk reference tadi ya. Iya betul. Coba lihat referen dulu Pak. Referen. Oke, klik reference. Ya, referen table of content. Oke. Nah, itu kan ada beberapa pilihan Pak, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini mungkin dijelaskan Pak, menjelaskan ke ibu-ibu mana yang menjadi heading 1, mana yang menjadi heading 2 pada saat menentukan. Ya, jadi mungkin kadang-kadang masih bingung, ini masuknya yang heading 1 yang mana, yang heading 2 yang mana, yang akan nanti masuk menjadi di daftar isi gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Yanu atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya, untuk yang akan tampil di daftar isi kita itu nanti heading 1 itu munculnya di sini, di bagian yang bab ya. Misalnya bab 1 pendahuluan ini kita jadikan di stylenya tadi ketika diklik di home. Ini stylenya adalah heading 1 atau heading 1 gitu ya kalau istilah bahasa Inggrisnya. Jadi heading 1 itu nanti bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 laporan berkala, ini yang heading 1. Nah, kemudian untuk yang poin berikutnya, yang subbabnya, misalnya 1.1 latar belakang, ini adalah heading 2, heading 2. Ya, heading 2. Jadi nanti yang di filenya yang kita tandai tadi, misalnya kita kembali ke filenya, ya, misalnya latar belakang ini di dokumen kita itu menjadi subbab, ya, karena dari bab 1 pendahuluan menjadi 1.1 latar belakang. Nah, ini
kita jadikan heading 2-nya. Kita tandai. Jadi kita blok dulu. Jadi harus di-blok dulu. Kalau tidak di-blok, dia tidak akan berganti. Dia akan tetap menjadi normal seperti ya tulisan yang lain. Nah, demikian. Jadi sebenarnya fitur yang ada di Word ini cukup membantu kita. Ini ada cukup banyak dari heading 1, title, quote, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kalau kita ingin membuat buku itu cukup mudah sebenarnya dengan memperhatikan stylenya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah berpengalaman menulis buku, kemungkinan sudah mengetahui tentang hal ini. Atau yang bagi yang belum, yang baru mau mulai untuk menulis, kemungkinan gunakan fitur ini, insya Allah ini akan sangat membantu. Jadi stylenya, jadi misalnya kita ingin membuat di sini ada fitur quote, nanti bisa juga nanti otomatis di referensinya nanti akan menjadi citation bibliografi nantinya. Demikian juga halnya fitur-fitur yang lain. Jadi fitur yang ada di referensi sini menurut saya sangat membantu, cukup membantu. Oke, mungkin demikian Pak Yanu atas pertanyaannya. Mungkin cukup jelas atau masih kurang jelas Pak? Halo Pak Yanu. Terima kasih Pak Kemal. Memang ini sebenarnya saya juga sering ngetik pakai Word dan belum pernah menggunakan fitur ini. Jadi masih manual. Mungkin kalau guru-guru yang lain ada yang ingin ditanyakan ya. Kalau saya memang jujur belum pernah menggunakan ini dan baru tahu ini Pak. Fungsi dari heading-heading ini tadi. Oke Pak, mungkin masih apa ya? Ya sama-sama baru buka-buka juga ini saya. Jadi mungkin kita sharing untuk yang sudah diketahui, karena banyak sekali fitur yang belum terungkap juga ini fungsinya apa. Beberapa waktu yang lalu Pak Hais menerangkan tentang mail merge ya. Jadi itu juga fitur yang sangat membantu untuk kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Demikian Pak. Silakan mungkin Bapak Ibu guru yang hebat untuk bertanya, silakan. Baik, Ibu moderator, kira-kira bisa ditawarkan ke peserta lagi? Ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak guru hebat sekalian, dari penjelasan Bapak tadi kira-kira masih ada yang perlu dibahas terkait pembuatan daftar isi otomatis ya, atau referensi otomatis. Jadi kayaknya ini mempermudah kita untuk pembuatan daftar isi, tidak usah nulis manual, tidak usah buka halaman lagi baru ketik halamannya. Mungkin bisa ditanyakan lewat chat. Maaf Pak Mentos, dicoba lagi dari awal Pak. Dari nol, dari daftar isi itu dari bagaimana kami tadi ada ke belakang baru ngerti itu. Benar kata Pak Yanu, ini adalah termasuk yang hal baru bagi kita karena memang baru ada ini. Coba Pak diulang dari awal lagi Pak. Kami ingin tahu juga nih. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Harto Mas. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin untuk simulasi saya bisa saya ulangi untuk apa ya, memperjelas. Jadi ketika dokumen kita belum memiliki daftar isi, ini saya buang aja atau apa, kita remove aja. Jadi untuk remove-nya bisa melalui juga dari references. Saya contohkan untuk remove ya, remove atau membuang. Jadi dari tab references itu kita juga selain bisa membuat juga bisa untuk membuang apa menghapusnya. Remove itu kita remove table of contents dulu. Nah, hilang. Dan saya contohkan di sini ada satu file saya. Oke, saya akan ulangi. Jadi untuk bab 1 pendahuluan ini ketika di tab home, ini di Microsoft Word ataupun Office yang lain banyak tabnya. Jadi yang di Word ini home, kemudian kita lihat di posisi style Bapak. Di stylenya. Bab 1 pendahuluan ini saya kembalikan ke normal. Oke, normal misalnya seperti ini. Nah,
ketika kita sudah mengetik sudah bagus-bagus gitu misalnya di tengah, kemudian Times New Roman, maaf, Times New Roman 12 misalnya, oke, seperti ini, sudah seperti yang kita inginkan. Nah, tetapi stylenya masih normal. Nah, kita harus edit dulu, kita blok dulu yang kita inginkan menjadi bentuk heading 1 atau heading 1. Nah, ketika berubah atau posisinya, warnanya dan fontnya berubah, tidak apa-apa, kita akan edit ulang. Jadi kita hanya perlu mengedit untuk warnanya menjadi hitam, kemudian kembali ke font, ukuran font maupun jenis font, kemudian bold dan posisi di tengah. Nah, demikian. Jadi yang pertama seperti ini. Kalaupun jaraknya terlalu jauh, ini biasanya ada di sini, Bapak. Di paragraf, di spacingnya, jadi before dan after ini bisa kita atur. Jadi before dan after kalau itu ada jarak cukup jauh, misalnya di sini, ini ada 12 poin. Nah, kita turunkan menjadi 6 atau 0. Kemudian line spacingnya kita ganti menjadi 1.5 lines atau 1,5 lines. Kemudian kita oke, maka akan lebih dekat jaraknya. Jadi kalau ada file yang jaraknya jauh, antara satu dengan yang lain itu untuk tulisannya itu kemungkinan ada di paragraf tadi, di sudut kanan bawah paragraf itu ada ya upaya kotak gitu ya, kotak ada panahnya sehingga kita bisa atur spacingnya di before dan afternya. Demikian untuk yang pertama. Kemudian untuk subbab itu kita jadikan heading 2 atau sesuai dengan dokumen yang Bapak gunakan, ya, atau Bapak inginkan tulis. Nah, ketika heading 2 di sini saya jadikan latar belakang ini 1.1 sebagai heading 2. Kemudian kita cari lagi 1.2. Ini tujuan pelaksanaan prakerin misalnya, saya jadikan heading 2. Setelah saya blok, kemudian atur ulang jika tulisannya berubah. Nah, sampai dengan akhir dari dokumen kita, misalnya di sini hanya sampai dengan 3. Kemudian setelah itu, jika seluruh dokumen sudah siap, kita simpan, ya, save. Oke, misalnya ini ada 1.3 memiliki sub pembahasan. Nah, ketika ada sub pembahasan ini, kita jadikan heading 3 misalnya. Nah, tetap bisa kita rubah menjadi Times New Roman warna hitam. Kemudian untuk yang B misalnya saya juga jadikan menjadi heading 3. Kemudian kita rubah menjadi Times New Roman karena sebagai standar. Kemudian warnanya hitam. Nah, demikian. Nah, setelah selesai, setelah siap filenya, kemudian jangan lupa kita simpan juga filenya. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita inginkan posisi dari table of contents atau daftar isi yang kita inginkan itu di depan atau di belakang file kita. Misalnya ingin di depan, kita buat satu space gitu ya, satu sedikit aja bisa. Kemudian kita ke tab references. Di tab references ini ada table of contents sebelah kiri. Ada namanya ini kalau nggak salah ini disebut dengan ribbon ya. Ribbonnya mulai dari table of contents, footnotes, research, citation and bibliography, caption, index, dan table of authorities. Nah, di table of contents ini kita pilih terserah sembarang aja. Mau yang automatic table 1, table 2, atau seterusnya bisa. Jadi saya pilih yang automatic table 2. Nah, otomatis di sini akan sudah muncul daftar isi yang tanpa kita ketik. Kita tidak usah mengetik sebanyak yang kita tulis. Jadi kalau misalnya kita memiliki ini hanya memiliki 5 halaman, saya tidak kesulitan untuk mengetiknya. Namun jika dokumen kita ini ratusan halamannya, maka akan agak capek juga untuk mengetiknya. Jadi untuk mengetik daftar isinya. Nah, untuk table of contents kita ganti menjadi daftar isi karena kita menggunakan bahasa Indonesia atau daftar isi. Kemudian kita sesuaikan dengan font yang ada, yaitu kita home, Times New Roman, kemudian misalnya 14, warnanya black, kemudian posisinya. Nah, demikian Pak Hartomas penjelasan saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan jika ingin masih belum cukup jelas.
Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Eh, Walaupun kalau mencobanya lagi mungkin bisa lupa karena ini ada rekamannya, nanti bisa diulang-ulang kan? Nggih, siap Penjelasan Pak. Pak Kemal ini Nggih, bisa diulang-ulang supaya jelas. Mungkin di awal-awal tadi ada juga rekamannya di awal. Nah, ini kan yang sedikit tadi kan banyak tuh yang punya Pak Kemal. nggih, Kayaknya asik Pak, mudah seperti itu. Apalagi kalau kita bikin PTK itu ya Pak, kayaknya nggih, betul Pak. seperti itu. Penting sekali nih. Kami pengalaman kemarin juga yang untuk PTK itu manual kayak model mungkin Pak Yano seperti itu untuk supaya tidak lari ini kan tidak lari nih kami Nggih, bikin blok betul. kayak tabel jadi dia Nggih, tidak lari kemana-mana tapi ini lebih ya itu tadi karena mungkin ya Pak Kemal ada lebih itu padahal kita sering melihat itu di Word gitu ya ada yang itu apa fungsinya nggak ngerti ternyata seperti itu setelah dikerjakan di style terus ke referensi untuk itu jadi di style itu kayaknya Pak ya untuk mendatanya setiap yang kita inginkan kita pilih berurut seperti itu sehingga nggih, tampilannya otomatis nanti betul. betul, Terima betul kasih Pak, Pak betul Mas. penjelasannya Nggih, mungkin nggih. ada Bapak Ibu guru yang lain mungkin. Ini Ibu Yuniawati ini kenapa ini Pak Yano? Kami terima kasih atas penjelasan Pak Kemal tadi. Nggih, terima kasih kembali Pak Arto Mas. Ya, eh, Bapak Ibu guru hebat, misalnya ada yang mau tanyakan, tadi materinya sudah dijelaskan ulang kembali, sudah cukup jelas disampaikan oleh Bapak Kemal tadi ya Pak ya. Nggih Bu. Sudah cukup sangat membantu karena biasanya kalau saya sering bermasalah nih kalau masalah daftar isi ini ngatur-ngatur ini biasanya jadi terbantu sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain misalnya ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada Bapak Kemal. Iya, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat yang lain, Bu, mungkin saya Halo Pak, bisa, ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Pak Teddy Pak. Oke. Mau tanya, tadi kan ada yang heading 1 dan heading 2 ya. Iya, betul Pak. Nah, yang heading 1 itu berarti khusus dia untuk apa namanya judul bab ya, yang heading 1 khusus ya. Iya, betul Pak. Oh, berarti yang heading 2-nya itu yang subbab Bab, 1.1 iya. atau A, B, C-nya gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk yang heading 1 tuh untuk yang judul bab atau yang paling apa ya, paling kiri. Kemudian untuk yang heading 2 ini agak masuk, yang poin 1.1. Kemudian heading 3 tadi saya contohkan ada di sini ini. Ini di A dan B di titik 3 ini ada heading 3. Saya contohkan sampai dengan heading 3, Pak. Betul, Pak. Oh, heading 3 ya. Oh, Iya, iya 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 iya. iya. Berarti untuk itu terus diulang sampai ke itu ya. Iya. Sampai selesai. Sampai selesai dan misalnya kita ingin langsung ke halaman misalnya kita memiliki ratusan halaman misalnya dokumennya misalnya Nggih, ini nggih. halamannya 100 gitu. Nah, ketika kita ingin langsung ke halaman tersebut, kita tinggal tekan kontrol dan klik di linknya. Misalnya saya ingin masuk ke halaman 6 ini, kita tidak usah scroll mouse kita, tapi tinggal kita tekan Mhm. kontrol, kemudian kita langsung klik. Nah, kita nanti akan langsung muncul di sebentar ya. Oke. Kita akan langsung masuk ke halaman yang kita tuju. Nah, demikian Pak. Jadi langsung otomatis. Kalaupun misalnya halaman terakhir kita, misalnya saya contohkan untuk penutup, saya akan enter sehingga halamannya berubah. Kita akan enter misalnya sampai dengan halaman di atas 30-an gitu misalnya Bapak. Nah, ketika sudah berubah halamannya, kita kembali ke daftar isi, maka oke, ini udah berubah menjadi halaman 26. Nah, kita akan mengupdate-nya cukup mudah, Pak. Jadi untuk daftar isinya ketika ini udah berubah tapi di tampilan belum berubah. Nah, kita akan mengupdate itu melalui klik di pojok kiri atas. Ini update table. Ketika kita klik update table, nah di sini pilihannya adalah update entire table untuk keseluruhan tabelnya, maka otomatis halamannya menyesuaikan. Jadi untuk yang tadi halamannya baru 17, jadi halaman 26. Jadi tidak perlu kita mengetik ulang kembali untuk halaman yang telah berubah. Demikian Pak. Oke, Pak.
Terima kasih, Ya, Pak. eh, Sama-sama. eh, Bapak Kemal, ini Oke. ada pertanyaan dari Ibu Nur Sofia Ningtyas. Ini ada 2 pertanyaan sepertinya. Pertanyaan yang Iya, Bu. pertama, bagaimana cara menulis jika daftar judul berada di depan langsung? Contohkan langsung bab 1. Cara menulis jika daftar judul berada di depan langsung. Maksudnya judul. Maksudnya Oh, gini Pak, mulai dari iya. bab, ini kan nulisnya dari bab, mungkin Oke. seperti itu. Jadi Oke. misalkan di depan itu ada kata pengantar, kemudian ada gambar Oh, halaman judul. oke, Pak. Halaman Betul. judulnya sudah ada, gimana kan gitu. Oke, betul. Jadi masih di style. Di sini ada title, Bapak. Jadi atau Ibu yang Ibu menanya tadi, itu ada title. Nah, di sini ada juga untuk apa namanya subtitle dan subtitle emphasis-nya. Jadi kita tinggal merubahnya, Pak. Jadi kalau misalnya ingin membuat dari depan sampai belakang, mengawali dari title-nya. Kebetulan saya tidak mencontohkan satu contoh buku, mungkin suatu saat nanti gitu ya. Saya akan membuat satu dokumen mulai dari depan sampai belakang sampai dengan fitur yang di references ini ada bibliografinya atau apa daftar pustakanya. Karena ini menurut saya cukup membantu kalau memang kita bisa memakai fitur yang ada. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Nur ya, bisa langsung menggunakan title, Bu. Ya, jadi untuk Ibu penanyanya, untuk judulnya, di sini pun ada book title, jadi bisa juga judul buku. Jadi nanti saya akan persiapkan gitu ya, insya Allah akan persiapkan untuk mulai dari awal sampai akhir begitu. Demikian jawaban pertanyaan Ibu Nur. Terima kasih. Ya, ini lagi ada pertanyaan yang kedua lagi Pak dari Bu Nur. Iya Bu, silakan. Bagaimana cara mengatur tulisannya supaya lurus di daftar isi? Otomatis lurus Bu, tidak usah kita atur, dia otomatis lurus. Jadi jawabannya, oke, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Jadi otomatis ini lurus, tidak akan bengkok-bengkok. Jadi ini saya contohkan untuk yang manual. Jadi misalnya ini ada daftar isi yang manual, ini menggunakan titik-titik begini ya, dia tidak akan lurus dan dia akan lari-lari kemana-mana begini. Nah, sedangkan yang otomatis tadi yang kita praktekkan, coba simulasikan, ini lurus, lurus dan tidak ada, ya, insya Allah tidak ada selanya. Jadi dia otomatis lurus, otomatis Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Yano. Gimana Bu Nur? Untuk jawabannya sudah disampaikan oleh Bapak Kemal tadi, apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Bapak Ibu guru hebat lainnya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mungkin siapa di sini ya, Bapak Ibunya, Bapak Ibu guru, Bu Margaret, Bu Ratu, mungkin ada pertanyaan. Ya nanti kalau misalnya pertanyaan langsung dipraktekkan sama Bapak Kemal ya Pak ya. Insya Allah Bu. Insya Allah ya, kalau saya juga sudah mengetahui fitur yang itu gitu. Ayo Pak Kris, gimana Pak Kris? Biasanya Pak Kris ini sering tanya ini. Pak Kris, Dia sungkan kali Pak. gimana Pak Kris? Tidak ada. Ayo Bapak Ibu. Oh ini ada lagi yang pertanyaan ini lagi? Bu. Ya. Nah ini misalkan dicontoh nah ini dari Bu Nur. Iya dari Bu Nur masih, lagi. Misalnya dari Bu Nur lagi tadi Pak, dicontoh misalnya 1.2 bla 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 gitu ya, kayaknya panjang kata berikutnya harusnya di bawah huruf bukan angka. Oh mungkin yang ini Pak, yang dia di poin 2.1 laporan kegiatan itu kan, ya itu gimana Pak? Oh ini. Oh harusnya di bawah biar rata gitu Pak. Oh untuk ini ya Bu. Di bawah huruf bukan angka. Gini. Untuk yang harusnya tidak rata dengan 2.1-nya Bu ya.
Oke, untuk pertanyaan Ibu Nur yang ketiga ini, karena ini sistem, Pak. Jadi apa? Kalau judulnya subbabnya terlalu panjang, kemungkinan tidak bisa kita luruskan karena sudah sistemnya sana. Dari apa Microsoft Word-nya itu. Jadi tetap tidak bisa kalau ini harus masuk atau apa? Kita ratakan dengan tulisan di L-nya gitu. Kemungkinan kita harus menambahkan atau mengurangi tulisannya sehingga tidak apa ya? Tidak cukup mengganggu karena kalau subbab itu biasanya tidak terlalu panjang. Demikian Bu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Kemal. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang lain dari Bapak Ibu guru hebat? Silakan ditanyakan sekarang. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hartomas tadi ya, karena ya, sebagai guru kan biasanya kita disuruh untuk membuat PPK dan sebagainya. Nah, ini biasanya membuat daftar isi ini yang biasanya kalau saya sendiri biasanya sering bermasalahnya di sini. Oke. Ada yang lain lagi mungkin? Dari Bu Ratu, Pak Kris, atau mungkin Pak Teddy ada pertanyaan? Atau misalnya menanyakan yang lain lagi misalnya? Iya, boleh kalau ingin bertanya hal lain. Kalau Ya. pengetahuan saya bisa saya jawab. Baik, mungkin ini Pak. Iya Pak, Saya silakan Pak. karena tidak ada yang bertanya, udah biar aja host yang tanya duluan kan. Silakan Pak Yana. Baik, gini Pak, mungkin kita sering dapat file dari orang yang sudah bentuknya sudah ada table kontennya atau daftar isinya sudah ada. Oke. Ini ketika kita misalkan edit atau seperti apa, ternyata daftar isinya nggak berubah Pak. Oke. Nah, ini pengalaman saya pribadi sih pernah seperti itu. Mungkin kalau guru-guru yang lain pernah dapat file yang sama, mungkin bisa dijelaskan gimana ngatasinya. Karena ketika kita ngetik, misalkan berubah, itu kan nggak berubah juga daftar isinya, halamannya tetap gitu. Oke. Oke Pak. Ketika menerima file atau dokumen dari tempat lain, kita klik di daftar isinya Bapak. Jadi ketika diklik di daftar isi aktif seperti ini, maka file tersebut dibuat menggunakan table of content otomatis. Nah, jika tidak, menurut saya lebih baik dihapus saja daftar isi tersebut. Kemudian dipraktekkan atau kita ubah dokumennya menjadi yang langkah-langkah seperti yang saya tadi. Jadi ketika kita klik bab 1 pendahuluan masih normal, kemudian belum heading 1. Nah, lebih baik untuk daftar isinya kita hapus saja. Nah, itu nanti akan kita bisa buatkan daftar isi yang tadi secara otomatis, dan itu lebih memudahkan kita ketika ingin masuk ke halaman yang kita inginkan. Misalnya saya contohkan kita ingin melihat foto dokumentasi misalnya, ini di halaman 26. Kita tidak perlu scroll ke halaman yang banyak, misalnya sampai 100 atau 200 halaman. Kita tinggal di sini sudah ada muncul menekan tombol CTRL atau kontrol, kemudian kita klik linknya. Jadi otomatis akan langsung menuju halaman yang kita inginkan tersebut. Jadi langsung masuk ke halaman 26. Nah, ini akan membantu jika dokumen kita ini halamannya beratus-ratus halaman tentunya. Kalau dokumennya hanya sedikit atau hanya 10, mungkin kita tidak kesulitan untuk scroll halaman tersebut. Namun akan sangat membantu jika dokumen kita itu sampai ratusan halaman, Bapak. Mungkin demikian, Pak, jawaban saya. Iya, ini malah ilmu baru lagi Pak, pakai kontrol dan klik Pak ya. Iya, Ya, Pak. kontrol diklik sudah lari ke halamannya. Nah, ini merupakan ilmu baru Pak. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian yang ini mungkin belum jarang ya dipakai seperti itu. Misalkan ada 600 halaman atau 300 halaman kayak buku-buku yang lain, itu mungkin bisa seperti ini dipakai. Iya, Pak, betul. Jadi akan sangat membantu jika dokumen kita itu cukup banyak dan memerlukan editing gitu misalnya. Misalnya kita langsung lompat-lompat ke halaman yang cukup banyak, kemudian fitur-fitur jika masih menggunakan manual kita akan agak rumit untuk
ya beda-beda halamannya. Kalau di sini kita tinggal di table of contents, kemudian tinggal eh, menekan tombol kontrol dan klik linknya. Jadi ketika kita menekan tombol CTRL atau kontrol itu, dia akan berubah menjadi link. Jadi menjadi tangan begini. Jadi akan berubah menjadi tangan, seperti membuka website begitu, Pak. Oke, ya. Oke Pak Kemal, ini ada Iya Bu, dari suaranya putus-putus Bu. Nur. Oke, Untuk lain kali katanya boleh Pak ilmunya menulis halamannya lagi. oke Bu. Dari Bu Terima Nur kasih Bu. tadi, eh, dari Bu Nur tadi katanya lain kali boleh Pak ilmunya menulis halamannya lagi. Oke, Oke baik. Siap. tadi apa masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita tadi mulainya masih ada 10 menit lagi ya? 8 menit lagi Masih kayaknya. Tadi kan masih mulainya 10 lebih menit lagi, awal. Pak. Nah, Ya, masih 10 menit lagi mungkin gini, Pak. Coba diturunkan Pak halamannya, Pak, untuk ke bab tadi. Oke baik. Untuk Nah, turun. oke nggih. Nah, ini kan di babnya belum ada halamannya. Mungkin yang dimaksudkan tadi menulis halamannya, maksudnya yang di bab 1 Oh, ini kan oke di nggih. bagian bawah mengisi nomor halaman. Nggih, Mungkin itu betul bisa betul. dijelaskan, Pak, untuk mengisi waktu kita. Oke. Oke baik. Untuk mengisi halaman Menulis itu, halaman, oke, ya. menulis halaman otomatis. eh di insert, kemudian di sini ada, oke baik. Jadi seperti dokumen saya ini belum ada halamannya. Saya kan misalnya ingin menulis halaman secara otomatis juga. Jadi kita klik tab insert, kemudian di tab insert itu ada mulai tab pages sampai dengan symbols. Jadi kita pilih yang ini Pak, yang header and footer. Jadi di sini ada header. Header itu untuk pemberian di atas ya, tulisan catatan di atas, kemudian footer untuk catatan di bawah. Nah, kita pilih yang page number. Di page number ini ada banyak style atau model untuk halamannya, page numbernya. Jadi mulai dari di atas, jelas pun ada beberapa model. Ini ada banyak sekali modelnya. Kemudian di bawah juga sama. Nah, kita inginkan menulis di posisi bawah atau atas. Nah, itu tergantung dari keinginan kita. Misalnya ingin di tengah, di bawah kita pilih yang plain number 2 misalnya. Nah, ketika kita sudah klik, nanti otomatis akan ada nomor halaman secara otomatis. Oke, akan saya praktekkan untuk yang ini, Pak. Kasih. Nah, otomatis ini halaman 4. Nah, karena ini sudah halaman 4, akan lanjut ke halaman berikutnya. Demikian untuk nomor halaman, Pak. Terima kasih, Pak Yano. oke. Gimana Bu Nur? Sudah jelas ya Bu ya? Sudah dijelaskan. Oke, gimana? Ini sudah 15 kurang 6 menit lagi ya Pak ya? Ini Mungkin Mbak. ya Pak Kemal, kita coba Iya, Bu. eksperimen Iya, Pak. ini karena kami penasaran Iya, Pak. juga. Yang Iya, Pak. dari Silakan, Pak. atas coba kita Pak Kemal yang peragakan langsung dari atas itu kita blok dari bab 1 itu kita blok sampai habis, Oke. lalu kita pastikan ke lembar yang baru di bawahnya apa yang terjadi, Pak. Pernahkah mencoba seperti itu? Akan hilang, Pak. Akan hilang. Dia akan kembali ke normal, Pak. Saya coba, Pak. Oke, ini saya coba untuk copy. Kemudian kita paste ke file baru, new dokumen. Nah, nanti Bukan seperti itu, Pak. Di gimana, Pak? link itu tadi juga masih di lembar itu, bukan di dokumen baru, di link yang Oke. lembar itu tadi. Oke. Coba di blok copy, terus scroll ke bawah, Oke. lembar yang di bawah paling bawahnya kan ada kosong itu, lanjutannya halaman Lembar berikutnya. anunya, Pak, maksudnya lembar daftar apa? Mulai bab itu tadi aja. Mulai Dari bab bab sampai ke tadi bawah. aja. Kami penasaran juga ingin melihat apa yang terjadi. Nah, itu dari bab Oh, itu. dari daftar isi ini saya copy gitu maksudnya? Bukan, Oh, bukan. itu kan sudah linknya. Oke. Tadi dari Dari bab bab ya, ini. bab itu kan sudah dibikin tadi pakai style kan, style yang ending tadi, Oke. yaitu terus ya sampai habis. Oke, misalnya contohnya satu bab aja nggih. Saya copy. Bisa, Oke. tapi Kemudian nggak kita kelihatan perubahannya kalau hanya satu bab. Bukan di oke, copy baik. di tempat lain, Pak. Di lembar itu tadi lagi dipastikan. Di paling bawah, Artinya Pak. double. Halaman paling Halaman bawah. paling bawah. Oke, Pak, siap. Saya taruh di paling bawah nggih. Di bawah lampiran misalnya nggih. Ya, Ya, di bawah lampiran coba, di Pak. bawah Oke. lampiran betul. Nah, Itu kan satu paket.
Nggih. Ya, Nah, sudah. sudah itu ada nggak naik ke atas tuh perubahannya atau kayak apa Pak yang Daftar terjadi? isinya. Daftar Ya, isinya tadi. akan otomatis update lagi, Pak. Di sini sebelum kita update dia kan masih sama. Nah, kalau ingin mengupdate-nya, kita tinggal klik di pojok kiri atas nih. Nah, ini ada update table. Oke, saya lihat dulu. Nah, Enggak ini Pak, masih belum. Oke, jawabannya berarti nggak ada ngaruh gitu lah, nggak ada berubah, berubah, terangkut. Pak. Terangkut berubah. Nah, ini kan saya tampilkan yang Terangkut belum saya berubah update. dalam arti apa Pak yang terjadi Nah, itu? oke, ini belum Itu saya kan update, Pak. lampiran sampai absensi Oke, nomor oke, 26 kan. oke, betul. Tadi Nah, kita copy di oke, paling bawah, di oke, bawah betul. lampiran kita pastikan itu Oke. tidak ada linknya lagi langsung terhapus normal seperti biasa Kak Pak. Itu yang Oh, terjadi apa seperti enggak. itu? Akan nambah, Pak, akan nambah. Ini belum saya update. Nah, sekarang saya update, Pak, nggih. Nah, ini saya klik update table, kemudian ini Oh, pilihannya ya. update entire table. Jadi caranya mengupdate adalah klik di update table, kemudian klik yang update entire table, kemudian kita oke. Nah, nanti yang di bawahnya tadi akan muncul, Pak. Jadi di Oh, bawahnya akan muncul lagi bab satu lagi yang tadi kita kopikan. oh iya iya iya. Oke Pak, Nggih. Oke, pas benar demikian, Pak. Pak. Maksud saya tidak update dulu biar Bapak mengetahui perubahannya gitu maksudnya tadi, Pak. Oke, berarti kalau kita tambah seberapa pun dia akan mengupdate kan Iya, maksudnya. betul. Oke. Oke. Jadi Artinya halamannya akan kalau otomatis. kebetulan Oke. ada yang sama atau hanya sedikit merubahnya, kita nggak usah memformatnya endingnya lagi, langsung pakai itu aja. Iya, Seperti betul. itu ya. Oke. Oke Pak, Jadi terima kasih Pak. halamannya pun akan otomatis menyesuaikan dengan halaman yang sebenarnya. Jadi ini jika tadi halaman 26 terakhir, sekarang mendapat tambahan 4 halaman menjadi halaman 30. Demikian, Pak. Iya, iya Pak. Iya Pak. Oke. Oke, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Pak Kemal, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Nur. Ya, Bu, Kalau silakan, Bu. ini dari Bu Nur lagi, kalau halamannya Oke. beda kan biasanya untuk daftar isi itu kan biasanya yang I itu tuh, Pak. Oke, Beda nggak betul. yang 1, 2, 3. Nah, caranya gimana tuh, Oke. Pak? Misalnya yang beda. Oke. Oke, ini sama juga, Bu. Jadi untuk insert di sini nanti di page number ini ada style sebenarnya. Nah, ada oke, misalnya di bottom page ya. Nah, di sini kan ada more page and office maaf. Di format page number. Nah, saya ulangi di insert itu ada header and footer. Nah, kita pilih page numbernya. Kemudian di sini ada format page number. Nah, kita inginkan misalnya mulai dari halaman berapa, modelnya seperti apa, nanti di sini ada. Nah, ini perubahannya. Jadi kalau inginnya stylenya itu ini ada. Jadi 1, 2, 3 atau dash 1, dash A, B, C, dan seterusnya ini ada. Jadi tinggal keinginan kita dokumennya mau dibuat halaman seperti apa, kemudian posisinya di sebelah mana, nanti kita bisa praktekkan itu, Bu. Jadi untuk misalnya beda-beda halaman pun bisa kita menggunakan page number format yang di sini tadi saya pilih yang format page numbernya. Karena kalau yang model ini page ini akan otomatis biasa aja. Jadi bottom of page nanti hanya 1, 2, 3 saja. Tetapi kalau ingin yang berubah-ubah jadi I atau Romawi di format page numbernya di sini dipilih yang sesuai keinginan. Jadi ABCD boleh ataupun Romawi yang kecil maupun besar juga ada di sini, Bu. Demikian, Bu, untuk jawabannya, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sudah jelas Bu Nur ya, sudah dijawab tadi sama Pak Kemal. Mungkin ada lagi yang lain? Bapak Ibu, misalnya masih ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada, karena sepertinya waktunya sudah pas nih Pak, 15.50. Mungkin Bapak Kemal bisa menyampaikan kesimpulannya dulu Pak, dari materi hari ini. Oke. Baik. Terima kasih Ibu moderator. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Untuk yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah membuat daftar isi secara otomatis. Kemungkinan Bapak Ibu guru hebat semuanya ada yang sudah memahami dengan fitur yang ada di Microsoft Word ini atau mungkin ada yang belum. Jadi semoga yang saya sampaikan ini cukup membantu untuk tugas-tugas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Tentunya ada
kekurangan dan kelebihan dalam saya menyampaikan materi saya pada sore hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Kemal atas materinya yang sangat bermanfaat sekali. Saya yakin pasti akan membantu kita nantinya pada saat kita membuat daftar isi gitu. Saya rasa demikian untuk sesi terakhir Vikon kita pada sore hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu guru hebat semua, saya ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama sesi 5 ini berlangsung. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yanu sebagai host kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Yunia selaku moderator dan Pak Kemal selaku pemateri. Jadi materinya sebenarnya sederhana, tapi Betul, Pak. ternyata ini materi hal lama yang baru buat kita. Sebenarnya kan itu hal lama, Pak. Betul, Pak. Jadi Betul. ya fitur dasarnya Microsoft Office, tetapi kita belum pernah menggunakan. Jadi fitur lama yang jadi hal baru buat kita, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama yang hobi-hobi nulis ini. Baik, ini sesi yang luar biasa. Jadi banyak ilmu baru yang kita dapatkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima Baik, kasih. saya selaku host akan menutup kegiatan kita ini pada sesi 5 yang kita akhiri pada saat ini pukul 15:52. Terima kasih untuk Pak Kemal selaku materi.